Gimana membentuk iman yang benar. Jadi keimanan ini diasumsikan sebagai fondasi dan sandaran awal setiap manusia. Maka pendidikan paling awal yang hendaknya diberikan itu adalah pendidikan keimanan ini. Karena manusia itu punya banyak karakter yang menunjukkan dia ini lemah, banyak kekurangan, sehingga perlu sandaran yang kuat untuk dia menjalani hidupnya. Kalau orang beragama, ya sandaran itu agamanya dan keimanannya. Kalau orang yang tidak beragama, Pak, ya macam-macam. Tapi pasti dia perlu sandaran, perlu pijakan. Nah, kita yang beragama ya punya sandaran yang paten, yaitu keimanan. Maka pendidikan awal paling dasar itu ya pendidikan keimanan. Kata Syekh Nasih Ulwan, begitu anak balik itu usia tamyiz. Saya tidak tahu teman-teman baliknya usia berapa ya. Kalau di kitab-kitab itu ada yang bilang 7, ada yang bilang sampai 12. Tapi anak SD hari ini beda dengan zaman saya dulu. SD hari ini saya kemarin baca beberapa berita-berita itu ada yang sudah kenal lawan jenis, ada yang sudah bikin postingan aneh-aneh. Itu mungkin para ahli fikih perlu merumuskan fikih baru, batasnya anak balik hari ini apa. Kalau di desa sih gampang, pokoknya sudah sunat itu berarti dianggap balik itu sudah. Oke, ya kalau sunatnya usia 20 tahun nanti tidak balik-balik sampai 20. Nah, tapi begitu dia mumayyiz, istilahnya tamyiz kalau dalam fikih, tamyiz atau mumayyiz itu berarti dia sudah bisa membedakan benar salah. Pikirannya sudah jalan. Itu berarti dia saatnya diberi dasar-dasar keberagamaan. Jadi isinya 3 secara umum. Yang pertama akhlak, yang kedua ubudiyah, peribadatan, ritual, dan yang ketiga kesadaran keberagamaan. Ini untuk pendidikan keimanan. Nah, ada beberapa teknik dari Syekh Nasih Ulwan untuk penanaman keimanan sejak anak dini ini. Jadi ada beberapa tahapan kata beliau. Yang paling awal apa? Ya ketika anak ini pikirannya belum jalan, kecerdasannya belum utuh, sudahlah kita perdengarkan saja kalimat-kalimat yang baik. Sampai dia, kan anak kecil kadang-kadang kan bisanya hanya niru, mendengar dan niru, tidak masalah, itu menanamkan keimanan dalam diri mereka. Ya termasuk di situ disebut kalimat la ilaha illallah, atau yang kalau punya anak begitu lahir diperdengarkan adzan misalnya. Awas keliru takbiran kayak di anu itu. Ya, berarti yang cowok-cowok harus latihan adzan loh ya. Awas keliru. Ya sendirian. Cobalah kalau berani kamu adzan. Saya dulu pernah waktu KKN itu punya teman yang adzan siapa, cuma begitu diminta adzan groginya luar biasa. Harusnya keluar awal itu Allahu Akbar, bismillah, dia keras sekali. Harusnya Allahu Akbar di mana bismillah gitu. Jadi jangan dikira enteng ya kamu sekedar hafal. Nah, jadi internalisasi awal itu ya perdengarkan saja. Dia hafal, alhamdulillah. Tidak hafal, tidak apa-apa, masih kecil, jangan dipaksa. Perdengarkan terus kalimat-kalimat thayyibah. Jadi anak-anak usia itu ya tajam-tajamnya ingatannya. Biarlah yang banyak jadi koleksi di kepalanya itu kalimat-kalimat thayyibah. Jadi biar ndak lagu-lagu TikTok apa yang apalah itu. Yes, jangan keras-keras kok nyetel yang gitu-gitu, ada adikmu, ada yang baik-baik, yang thayyibah, yang bisa dihafalkan di memorinya. Mereka masih hanya bisa menghafal.
Nanti kalau sudah mulai usianya bertambah, level selanjutnya adalah nuntun mereka, menunjukkan pada mereka ini boleh, kalau itu tidak boleh. Jadi ya kalau bahasa fikihnya yang halal dan yang haram. Jadi tahap kedua setelah memperdengarkan, akalnya mulai jalan, tunjukkan, kalau ini boleh, itu tidak boleh bohong, ini jujur boleh. Ini nggak boleh menyakiti teman ya. Ini bersahabat bagus. Kenalkan yang boleh dan tidak boleh. Yo nanti dia akan mengalami banyak momen. Kalau ketika haram tunjukkan ini tidak boleh nak. Kalau ini boleh bagus. Terus kalau sudah boleh naik level satu lagi, baru diajak melakukan ibadah. Diajak sholat ke masjid, diajari puasa meskipun 1/4 hari, setengah hari, 3/4 hari, atau puasa 1 jam, 2 jam awal, wong masih kecil, tidak masalah. Itu tahap selanjutnya. Jadi tidak di shortcut tiba-tiba ke situ. Jadi setelah dia punya kesadaran, ingatan tentang kalimah thayyibah, dia sedikit-sedikit ngerti mana boleh tidak boleh, terus diajak ibadah. Kemudian kalau itu juga masuk, terus baru model pendidikan akhlak. Ditunjukkan teladan dari Rasulullah, kemudian mungkin diajak baca Quran dan lain sebagainya. Jadi ini tahapan-tahapan, kata Syekh Nasih Ulwan, untuk menginternalisasi nilai keimanan. Pelan-pelan. Tidak tiba-tiba secara banyak diajak, ayo dek sholat tahajud bareng, yuk dek sholat duha bareng, tidak nutut. Ya sholat pun ya mungkin masih ikut-ikutan boleh, jangan sering dimarahi. Nah, jadi diawali dari memperdengarkan. Loh, jangan dikira memperdengarkan itu simpel. Memperdengarkan itu akan teringat sampai besok dewasa. Saya itu banyak lagu-lagu, banyak ayat-ayat, banyak apa yang saya dengar waktu kecil. Ketika besar seperti ini, itu ketika lagu yang sama, ayat yang sama diperdengarkan, getarannya beda, rasanya beda. Kalian mungkin yang dari desa, dari kampung misalnya dulu, kalau di kampungmu sering dengar tetanggamu nyetel musik, siapalah, Rhoma Irama misalnya. Kalau di kampung kan biasanya sering lagu dangdut Rhoma Irama. Itu kan sekarang ketika kamu dengar itu kan terbayang kampungmu. Dulu ibu saya suka ini, Nasi Daria. Ini kan model-model gambus dan lain sebagainya. Atau Umi Kalsum dan lain sebagainya. Loh itu sekarang, meskipun saya tidak penggemarnya, tapi kalau mendengarkan lagu itu ada getaran tersendiri. Itu pentingnya memperdengarkan. Biarlah feeling dan passionnya mereka arahnya ke situ yang baik-baik. Ya tapi kalau kamu tiap hari yang kamu setel BTS, Blackpink, apa ya, nanti adikmu, anakmu waktu dewasa kalau dengar lagu itu terkesan dia, wah ibu saya dulu. Kalau ada musik ini jingkrak-jingkrak dia misalnya. Jadi yuk pelan-pelan ya ditanamkan keimanan. Wong kita orang beragama kan, ini basic yang paling dasar, paling penting. Kita lanjutkan. Kenapa sih penting? Kata beliau, pendidikan keimanan ini membangun benteng sebenarnya. Besok ketika dia dewasa, kesadaran ilahiyah, kesadaran keimanan ini akan banyak menyelamatkan dia. Kata Syekh Nasih Ulwan, kebiasaan religius dan kesadaran ilahiyah yang jadi dasar pikiran dan perilaku anak akan jadi benteng dan menjauhkan dia dari sifat-sifat jelek, kebiasaan negatif atau tradisi yang merusak. Jadi kalau sejak kecil dibiasakan yang religius, maka ketika nanti berhadapan dengan hal-hal yang nabrak norma agama, dia akan tidak nyaman. Dia akan merasa gelisah.
Karena sejak kecil dibiasakan dengan agama, dengan keimanan. Ya meskipun saya bilang manusia itu bisa berubah ketika terjadi pembiasaan. Tapi kan sudah kita kawal sejak kecil dengan memasukkan nilai-nilai keagamaan ini. Jadi akan jadi benteng. Nah, di kitab itu Syekh Nasih mencontohkan Syekh At-Tustari, seorang sufi yang kita kenal ya. Beliau ini dididik oleh pamannya namanya Syekh Muhammad bin Siwar. Syekhnya ini agak sufi, maka pendidikannya pada Syekh Tustari itu dididik agar selalu ingat, selalu takut, dan selalu berlindung pada Allah. Jadi setiap kali Syekh Tustari ini oleh pamannya disuruh mengulang kata-kata Allah bersamaku, Allah melihatku, Allah menyaksikan aku. Jadi kalimat ini disuruh mengulang terus. Itu cara menginternalisasikan nilai kesadaran tentang Allah. Loh, kalau ini terus masuk jadi cara pandang kita dalam hidup, kan kalau mau melakukan apa-apa, ini Allah melihatku loh, Allah menyaksikan aku loh. Itu yang disebut, ini terus dia jadi benteng. Wah, Allah melihatku, kalau aku bohong malu sama Allah. Mesti kecatet ini jeleknya. Jadi ini yang dimaksud pendidikan iman itu nanti jadi benteng ketika dia dewasa. Disinilah pentingnya tahap 1 kurikulum pendidikan itu ya pendidikan keimanan. Untuk menjaga diri seorang anak dari hal-hal negatif yang mengkontaminasi dirinya.